paling sulit itu kalau kita salah adonannya ya. Oh, salah adonan. Salah adonan. Boleh mungkin lihat Kak, tepungnya itu Kak. Iya ini. Ini mirip tepung martabak Kak? Iya hampir mirip, tapi beda ya. Karena ini memang tepung waffle bukan martabak. Oh, tepung waffle ya. Oke, dalamnya juga pasti beda. Beda. Kan? Martabak itu kan agak kenyal gitu ya kan. Dan yang pasti ini bukan franchise ya? Bukan. Bukan franchise, ini karena memang murni dibuat sendiri, ya, racikan sendiri. Iya, kita yang menemukan sesuatu, ya mungkin waffle tuh banyak lah ya kan, apalagi di mall beda. Tapi kita juga punya resep ataupun yang buat orang suka sehingga dapat dinikmati juga. Cuman ya pasti mungkin ada yang lebih enak dari kita, ada yang lebih lembut. Ya alhamdulillahnya ya waffle kita dipercaya disukai. Terus di sini tadi ada dua pilihan kayak, ada yang kriuk betul yang masuk oven, atau yang biasa basah ya. Setelah diangkat udah tinggal kasih topping. Ya sama rasa, varian rasa. Jualan Kak? Sebenarnya sebelumnya homemade di rumah. Homemade. Iya, ada di Kota Stabat sama Kota Binjai. Terus setelah berapa bulan mencoba buka outlet karena udah banyak juga pelanggan kan. Jadi dia lebih mau datang langsung gitu kan, mau melihatnya langsung. Dan yang pastinya lebih mudah lah orang juga mengetahui selain yang udah dari online aja. Jadi bisa banyak juga luas orang yang belum pernah makan pun bisa jadi tahu gitu kan, mencoba. Itu udah ada setahun lebih jualannya? Belum sampai. Belum sampai setahun? Dari homemade juga belum ada? Iya, belum. Karena langsung dari homemade itu terus melonjak gitu, jadi kayak banyak gitu peminatnya. Oh, ini yang kriuk, masuk oven lagi ya. Jualan kayak gini habis modal berapa? Modalnya untuk awalnya itu ya kami istilahnya harus habis-habisan dulu ya, kita mencoba gitu kan, karena kan mencari resep itu kan nggak mudah ya kan, karena kita nggak beli atau franchise, jadi istilahnya harus berani mencoba lah, mau berapapun yang dihabiskan, kalau hasilnya maksimal istilahnya kita puas gitu kan dalam hasilnya. Jadi kalau untuk modal awalnya itu untuk ngabisi coklat, untuk tepungnya, sama mencoba alat-alat itu kan 1-2 macam. Jadi mungkin sejutaan hanya untuk mencoba. Mencoba. Itu alat panggangnya mahal? Alat panggangnya ini. Nah itu berapa nih? Dia ini anti lengket ya. Oh yang anti lengket. Ada juga berarti yang lengket iya, juga? Dia sesuai, ada anti lengket. Itu dia cuma hanya 400-an. Satu itu? Iya, tapi ini yang anti lengket. Tapi kalau yang model pakai gas yang nyambung, itu 1 jutaan. Cuman itu kita bakalan next pakai itu. Cuman untuk sementara kita pakai yang ini kan. Ya itu ada 2. Karena kalau kita pakai 1, kalau lagi rame kita nggak. Susah ya. Karena dalam manggang itu 3-5 menit. Kan pasti kan nunggu waktu yang lama. Jadi kami pakai 2 panggang. Jadi itu 1 panggangnya 400 lebih. 400. Ya. Tambah kompor, kemudian oven itu? Open itu 1.700.000 lah. 1.7 tambah ya stainless model ini. Berarti kira-kira habis 5 juta? Lebih. Itu masih alat ya dulu, bukan alat. tempat ya? Iya, itu lebih. Karena kan kita nyiapin kompor gas, nyiapin untuk letak kompor gas, istilahnya gitu kan. Habis itu kita nyiapin banner-banner kayak buat nama, untuk promosi. Promosinya. Habis itu kayak styling, sekitar 5 juta lebih. 5 juta lebih. Ya, 5 juta itu belum sama bahan atau cuma hanya persiapan. Punya ide nih, kepikiran pilih usaha model begini dari mana? Awalnya iseng-iseng ya, karena anak suka. Yang gitu. awalnya suka jadi. Maksudnya apakah memang kakak belajar ke satu tempat ngelihat model begini? Tidak. Oh enggak? Memang
real dari kita coba sendiri dan sama suami sih. Paling hanya melihat dari YouTube, melihat dari sesuatu langsung untuk belajar ke orang lain tidak ada. Dan memang real sendiri dan mencari ide sendiri, resep sendiri, tidak ada franchise ataupun dari orang lain. Ini kan udah kurang lebih berjalan setahun. Berapa lama kemarin Kak masa sulit nih sampai orang terbiasa jatuh bangunnya merintis ini berapa lama? Masa sulitnya itu kalau gagal kami buat gagal ya. Setelah berhasil, alhamdulillah makin naik dah. Belum ada istilahnya kayak orang nggak beli, malah makin bertambah. Setelah buka outlet makin banyak juga yang beli setiap harinya. Tapi kalau waktu merintis awal itu? Omsetnya awalnya target 30. Rupanya, satu hari? Rupanya lebih dari ekspektasi. 40. Ya udah 40 sampai 45. Kadang karena masih ngerjain sendiri kan kita nggak bisa maksain juga ya kan. Hanya menerima PO itu 40 atau 30 paling banyak sehari. Dan semenjak udah buka outletnya sudah mencapai 50 lebih. 50 lebih. Bahkan 70-an. 70 sehari? Iya, sehari. 70 kalau dengan harga ini 700. Hampir 1 juta dapat dong? Iya. Berapa? Hampir pecah rekor pernah dapat berapa? Jadi paling dapatnya hampir 800. Tapi kalau kita buat dari siang sampai malam mungkin bisa dapat. Nah, karena paling cepat sore jam 6. Kalau paling lamanya habis isa. Yang paling sulit itu kalau kita salah adonannya ya. Oh, salah adonan. Salah adonan. Boleh mungkin lihat Kak tepungnya itu Kak? Iya ini. Ini mirip tepung martabak kah? Iya, hampir mirip, tapi beda ya. Karena ini memang tepung waffle bukan martabak. Oh, tepung waffle ya. Dalamnya juga pasti beda. Kan? Martabak itu kan agak kenyal gitu ya kan. Dan yang pasti ini bukan franchise ya? Bukan franchise. Ini karena memang murni dibuat sendiri, racikan sendiri. Iya, kita yang menemukan sesuatu, ya mungkin waffle tuh banyak lah ya kan, apalagi di mall beda. Tapi kita juga punya resep ataupun yang buat orang suka sehingga dapat dinikmati juga. Cuman ya pasti mungkin ada yang lebih enak dari kita, ada yang lebih lembut. Ya alhamdulillahnya ya waffle kita dipercaya, disukai. Terus di sini tadi ada 2 pilihan kayak ada yang kriuk betul yang masuk oven, atau yang biasa basah ya setelah diangkat udah tinggal kasih topping ya sama rasa varian rasa.